Walau kita tidak bisa menjadi sempurna, teruslah menuju kesempurnaan. Di sini mereka tinggal dan tak tahu entah di mana kedua orang tua mereka berada. Siapa sih mama papa Putri yang sebenarnya? Aduh, saya ngerasa kecil banget di antara mereka. Hebat, pokoknya saya speechless banget. Saya dulu kan dituduh tukang jual anak. Jiwa ragaku untuk bangsaku, takkan lelah untuk melangkah. Pengabdian ini seumur hidupku untuk Indonesia. Mbak, beli peyeknya Mbak. Iya, berapa? Beli 3 Mbak, satunya berapa? 1.000. Oh ya, beli 3 ya Mbak ya, Iya. buat olah-olah adik-adik di panti. Iya. Beli 3 aja ya Mbak. Ada enggak? Iya, dikasih plastik Mbak. Ini Mbak uangnya. Ya, kenapa? Karena Anu dari kecil Mbak. oh, ya. Iya, itu kembaliannya. Hati-hati ya. Oh iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Inilah kisah yang menghantarkan saya datang ke kota Yogyakarta. Tepatnya ke Panti Cacat Ganda Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta di Desa Kadirojo, Purwomartani, Kalasan Sleman yang menyimpan beragam cerita penuh makna. Adalah Putri Herlina, gadis kecil yang kini telah beranjak dewasa, berusia 24 tahun. Sejak usia 2 bulan, ia dibesarkan di sini. Tanpa kedua tangan yang sempurna, dia tumbuh, berkembang, dan menjadi sosok mandiri. Kemudian kini memilih mengabdikan diri di rumah masa kecilnya. Sosok Putri Herlina menyemangati saya dan ingin mengenalnya lebih dekat. Perkenalkan, nama saya Dr. Westi Arif, saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya baru saja menyelesaikan masa bakti saya sebagai dokter PTT selama 1 tahun di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nama saya Putri Herlina, saat ini saya bekerja di Yayasan Sayap Ibu sebagai resepsionis. Mulai bekerja awal kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mereka sahabat-sahabat baru saya. Sorot mata persahabatan dari mereka seolah menyambut hangat. Saat saya pertama kali datang ke sana, saya tak menyangka ya ternyata panti asuhan itu khusus untuk menangani anak-anak dengan cacat ganda. Saya merasa bersyukur dan sekaligus terharu melihat anak-anak di sana, yaitu peri-peri kecil dengan hati yang besar. Oh Tuhan, ada banyak kata yang tak terjamah naluri. Dan di sini saya menjadi saksi betapa mereka rindu belayan kasih sayang.
lahir ke bumi ini tanpa siapa-siapa. Terbuang dan lewat tangan Tuhanlah mereka dihantarkan di sini. Diberi kesempatan untuk merasakan hangatnya cinta kasih melebihi jalinan darah persaudaraan. Waktu kecil dulu saya mulai bisa mandiri dan mulai belajar melakukan aktivitas dengan menggunakan kaki dari baby, mungkin umur 2 bulan 3 bulan saya diajarin minum susu pakai dot, tetapi pakai kaki yang diikat pakai kain, lalu dot itu dimasukkan ke dalam mulut. Adalah Bapak Sunaryo, ketua panti sekaligus bapak dari 25 anak-anak penghuni di sini. Beliau selalu hadir menyemai kasih sayang untuk 10 anak laki-laki dan 15 anak perempuan, termasuk bagi seorang Putri Herlina. Sosok pasien Nanda yang menderita penyakit cerebral palsy ini menarik perhatian saya. Di usia 8 tahun, Nanda kecil harus hidup di atas kursi roda. Tak bisa bermain dan bersekolah seperti anak-anak lain. Bersama Putri Herlina, beragam kisah di balik panti sayap ibu ini rasanya semakin menyeruak batin. Mereka hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Senyum manis Aisyah Fatimah atau disapa Seli ini sungguh membuat saya terharu. Gadis kecil 2,5 tahun yang menggemaskan ini harus tergolek tak berdaya akibat penyakit cerebral palsy tingkat kronis tanpa didampingi belayan sayang sang bunda. Selang NGT yang terhubung untuk asupan makan dan minum susu harus selalu terpasang di hidung cantiknya. Dan sore ini saatnya Seli mandi. Sore menjelang, di bangsa laki-laki juga tak kalah seru. Meski ada perlawanan dari pasien, para perawat panti tetap setia menggendong dan memandikan mereka 2 kali sehari. Sungguh luar biasa, semangat, cinta kasih, dan dedikasi para pengasuh panti. Sore ini Putri mengajak saya jalan-jalan ke pantai selatan Yogyakarta. Beriring deburan ombak laut selatan, Putri bercerita suka dukanya saat masa kecil dulu. Hidup dengan keterbatasan yang gamang karena terkadang banyak yang memandang sebelah mata. Sebuah sepeda tak bisa ia kendarai karena kedua tangan yang tak sempurna. Entah apa rahasia Tuhan baginya, namun Putri kecil tetap semangat untuk belajar banyak hal. Sejak sekolah TK, SD, SMP, bahkan SMA, Putri juga sering ditolak lantaran cacat. TK sampai jenjang sekolah dasar dilalui di kota Yogyakarta. Kemudian memasuki sekolah SMP dan SMA, Putri harus hidup mandiri dan tinggal di asrama di kota Solo. Yang jelas yang membuat Putri bersemangat sampai sekarang yaitu orang tua, yang jelas Pak Naryo dan Bu Naryo yang sudah mendukung Putri dari 0 bulan sampai Putri dewasa sampai saat ini. Putri bisa mandiri, Putri bisa melakukan apapun, itu semua demi mereka. Tuhan memang maha adil, karena Putri kini telah menjadi penyemangat untuk adik-adik di panti cacat ganda sayap ibu. Sampai sakit perut, sampai nggak jalan aja sakit gitu-gitu, enggak ya? Kalau sakit perut sih iya. Tapi ya udah diamin aja gitu, nanti kan Enggak, biasanya aku minum obat. Iya. Tapi kalau waktu head terus buat aktivitas pakai kaki gitu enggak, alhamdulillah enggak pernah sakit sih.
Suasana keakraban, persaudaraan, dan kebersamaan dalam panti sangat kental di sini. Makan siang bersama pun menjadi ajang saling membantu. Tak kecuali Putri Herlina yang dengan kakinya tampak luas menyuapi adik-adik panti. Ya bentar. Suka ngemas makanan ya Mbak ya? Haru bercampur senang rasanya karena mereka tetap ceria meski ada ketidaksempurnaan ragawi dan mental. Siapa yang duluan habis? Ayo yang pintar. Ya, dalam keterbatasan tetap ada tawa canda berbalut sukacita. Untuk menjaga stamina, asupan gizi lewat makanan harus dikonsumsi mereka. Tak jarang ada pasien yang memberontak dan mogok makan, tapi para pengasuh tetap sabar dan ikhlas menjalani hari-harinya. Usai makan siang, kini saatnya memeriksa para pasien penghuni panti. Seli kecil menjadi agenda pemeriksaan utama untuk mengganti selang NGT yang menempel di hidung cantiknya. Ada tingkatan-tingkatannya ya, ada yang sedang sampai berat. Seli ini menurut saya dia sudah termasuk berat karena untuk tidak ada refleks menelannya dia tidak ada, jadi untuk makan sehari-hari, untuk kelangsungan hidupnya saja dia perlu dibantu dengan NGT, yaitu nasogastric tube, yaitu selang yang dipasangkan langsung ke lambungnya dia agar makanan itu bisa langsung tercerna oleh saluran pencernaannya. Makanan yang dia butuhkan juga harus makanan cair. Selang NGT untuk Seli ini harus diganti setiap seminggu sekali. Biasanya Seli dibawa ke rumah sakit. Tapi kali ini saya yang akan melakukan penggantian selang dibantu Mbak Dwi, sang pengasuh. Kasihan sekali ya sewaktu saya memasukkannya itu saya sebenarnya agak takut karena anak itu tidak bisa disuruh. Sewaktu masang selang NGT sebaiknya pasien itu juga ikut menelan sehingga selangnya tidak masuk ke saluran pernafasan. Karena anak kecil itu tidak kooperatif gitu ya untuk disuruh menelan. Saya agak takut juga, tapi alhamdulillah saat itu saya berhasil memasakkan selang pada Seli. Sedih dan haru menyaksikan derita yang harus dipikul Seli kecil. Semoga ada mukjizat Tuhan yang mampu mengangkat sakitnya hingga Seli bisa tersenyum kembali. Seli itu my princess banget ya. Dia anaknya cantik, pintar. Pokoknya Seli itu yang jelas my princess banget. Adik kesayangan aku banget. Selamat siang, Adek. Siang. Pemeriksaan pasien juga saya lakukan terhadap Sapta yang mengalami autis hiperaktif. Kepalanya juga harus memakai helm karena sering dipukul-pukul sendiri. Dingin malam menyadarkan saya banyak hal, termasuk tentang arti sebuah cinta kasih. Di sini, ya, di panti sayap ibu ini, cinta kasih rasanya terus mengalir. Lorong-lorong rumah sakit pun seolah menjadi saksi betapa para penghuninya mendamba belayan kasih sayang.
tidur dan mimpi indahlah sahabat-sahabat kecilku. Esok mentari pagi akan menyambut dengan senyuman. Getir batin ini rasanya. Mengapa tega anak-anak ini dibiarkan terlahir tanpa siapa-siapa? Tidak ada pengakuan dari para orang tua yang telah melahirkannya. Sebuah pembelajaran juga untuk generasi muda bangsa bahwa jangan ada lagi anak-anak lain seperti ini yang terlantar atau sengaja ditelantarkan. Aduh, saya ngerasa kecil banget di antara mereka. Gimana ya? Saya aja yang lahir komplit ini aja ya kayak saya banyak ngeluh gitu. Apalagi mereka tuh kayak saya nggak menangkap kesedihan gitu di wajah mereka, di keseharian mereka gitu. Aduh, hebat pokoknya saya. Speechless banget. Bisa membuat Bapak sama Ibu Sunaryo naik haji, karena itu keinginan mereka sampai sekarang yang belum bisa terwujud. Pintaku sederhana. Aku tak harapkan berkata dengan indahnya, karena kita bisa bercerita dengan intonasi sederhana. Aku tak harapkan jari-jariku bergoyang dengan sempurna, karena dengan tawa kita bisa merengkuh bersama. Aku tak harapkan mata, karena cukup dengan mata hati ini pikiranku terbuka. Pintaku sederhana. Aku hanya ingin diterima. Kartini, semangatmu tak pernah padam menyemangati anak-anak negeri. Di sini, di panti asuhan ini, meski dengan keterbatasan, saya bisa merasakan mereka tetap bersemangat untuk terus mengejar cita-cita. Sepertimu, ibu kita Kartini. Beragam keterampilan juga diajarkan di sekolah berkebutuhan khusus ini. Didampingi segenap guru dan pimpinan sekolah, mereka dilatih mandiri. Tak kalah seru, tarian kuda lumping menambah hangat ruang kelas ini. Tawa canda siswa semakin menyemangati pengabdian saya di sini bersama Putri Herlina. Materi pembelajaran lain adalah fisioterapi yang dilakukan 2 kali sehari untuk masing-masing siswa. Sakit nggak? Sakit nggak? Suka duka di ruang ini pun cukup beragam karena memang tak mudah mengajar mereka yang kebanyakan memiliki cacat ganda. Sabar dan ikhlas adalah kuncinya. Kasih ibu sepanjang masa. Ibu pun tak pernah lelah untuk menyemainya. Dan bagi Putri Herlina, sosok Ibu Sri Susiani Sunaryo adalah segala-galanya, meski bukan ibu kandungnya melahirkannya. Yang nggak terlupakan itu yang jelas kalau udah nangis, kalau nggak digendong sama Bu Naryo itu nggak bisa diem. Dan kalau makan, kalau nggak yang nyuapin Bu Naryo juga nggak bisa diam. Itu yang hal yang nggak bisa terlupakan sampai saat ini.
Di sini Bapak dan Ibu Sunaryo adalah bapak dan ibunya anak-anak panti. Kasih sayang mereka tak pernah tergantikan. Mereka terus berjuang membesarkan panti dengan beragam suka duka yang dialaminya. Bisa membuat Bapak sama Ibu Sunaryo naik haji karena itu keinginan mereka sampai sekarang yang belum bisa terwujud. Tentang sosok bapak dan ibu kandung yang telah melahirkannya ke bumi ini, dengan gamang Putri mengaku sudah tak ingin mencarinya lagi. Putri tetap sayang sama Bapak sama Ibu Nadia, dan sampai kapanpun mereka orang tua kandung Putri. Awalnya Putri memang ada niat untuk mencari siapa sih mama papa Putri yang sebenarnya. Tapi Putri berpikir lagi, kalau Putri melakukan itu, berarti selama ini Putri nggak menghargai Pak Naryo dan Bu Nadia yang sudah ngerawat Putri dari kecil. Saya dulu kan dituduh tukang jual anak, dicerca orang pun, nanti mereka kan Tuhan tahu sendirilah. Ketawa. Inilah sang tokoh di balik Yayasan Sayap Ibu. Di usia 82 tahun, Ibu Ciptaningsih Utaryo tak pernah lelah menyemangati Yayasan Sayap Ibu yang didirikan tahun 1955 bersama Bung Tomo. Lagi ya. Bubuk. Sederet tanda penghargaan dan pengalaman luar biasa sebagai relawan dilakoni tanpa henti. Hingga sekarang ia masih dipercaya sebagai Ketua Yayasan Sayap Ibu Pusat sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya dulu kan dituduh tukang jual anak. Juga pernah ngalamin itu. Iyalah. Sampai sekarang saya punya itu tadi Pangurukti Siwi yang melindungi bayi-bayi yang belum lahir. Itu dikatakan bahwa Sayap Ibu mempunyai tempat untuk persembunyian perempuan-perempuan yang hamil luar nikah halal bocor gitu. Tapi ya itu untuk anak-anak ini kita korbankan semua pengurus ini. Harga diri pun dicerca orang pun, nanti mereka akan Tuhan tahu sendirilah. Seorang Utaryo itu ialah seorang sosok Kartini yang sebenarnya menurut saya ya. Dia berjuang dari yang panti itu tidak diakui sampai diakui, dari panti itu dituduh katanya sebagai jual beli anak lah apa, tapi dia tetap kekeh dengan pendiriannya dia, dengan pemikirannya dia bahwa anak-anak terlantar ini patut diselamatkan. Itu yang menurut saya dia sosok yang amat sangat luar biasa. Hingga kini ribuan anak pernah menghuni panti Sayap Ibu yang berada di Jakarta, Banten, dan Jogja. Ratusan anak pun telah diadopsi dan kini hidup berbahagia bersama keluarga angkat. Prinsipnya, setiap anak punya hak untuk dilindungi dan dirawat sejak dalam kandungan sekalipun. Oke, jam 1:49 nih ya, ditemenin sama lagunya Big Bang dengan Stupid Liar yang udah di-request by Facebook tadi. Ada siapa tadi ya? Menjelang siang, keceriaan terjadi di sudut panti. Ya, hari ini saya bersama Putri Herlina siaran di Radio Sasando FM Yogyakarta.
untuk berbagi cerita dan pengalaman. Selain itu, ingin mewujudkan mimpi Putri untuk siaran di radio. Yang jelas perasaannya senang ya, karena baru kali ini Putri bisa masuk bisa siaran di radio. Yang jelas kesannya Putri senang banget. Tak banyak kata yang terucap selain Putri Herlina, engkau memang memiliki talenta yang luar biasa. Tanpa kedua tangan, semangatnya pantang menyerah untuk menjadi seorang penyanyi, penyiar, ataupun presenter. Semoga tercapai cita-citamu, sobat. Ku pandangi semua gambar diri kecil persi belum ternoda. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Semangat, 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 Herlina! Putri Herlina, terima kasih sahabatku. Engkau telah mengajarkan banyak hal dan menambah catatan pengalaman kehidupan penuh makna di sini. Ya, di sini pula saya menemukan hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa mengabdi untuk sesama. Tidak ada pamrih, apalagi keluh kesah. Semuanya bertabur cinta kasih yang rasanya tak pernah berujung. Kalau misalnya saya menjadi kakak mereka gitu, saya ingin berpesan, tetaplah menjadi seperti ini. Dengan kepolosan kalian, dengan keluguan kalian, dengan keoptimisan kalian, saya yakin kalian pasti akan berguna untuk suatu saat nanti. Sebuah doa juga terus dipanjatkan. Tetap semangat sahabat-sahabat kecilku yang ada di Panti Cacat Ganda Sayap Ibu Yogyakarta. Raihlah cita dan cinta dengan senyuman. Mbak Putri cuman ingin kalian bisa lebih baik dari Mbak Putri. Kalian harus bisa lebih pintar dari Mbak Putri. Kalian harus bisa punya masa depan yang cerah. Dan kalian pokoknya harus bisa lebih segala-galanya dari Mbak Putri.